Framing yang dilakukan Ustadz Muhammad Kholili yang namanya keangkat karena seorang cicit dari Syekhona Kholil, tapi dia sangat sering membela klan Habib Balwi tapi diam saja saat Kiai Nusantara direndahkan. Narasi dia untuk jatuhkan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ternyata terasa bodoh dan kekanak-kanakan di mata pejuang NU PWI Simbah Ngaulia. Framing, Mangil Kholili dan pembelaan terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani oleh Simbah Ngaulia. A. Kontroversi yang dibingkai dengan kacamata kuda. Mangil Kholili dalam tulisannya berusaha menggiring opini publik dengan framing tendensius seolah-olah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani seorang Kiai NU yang diakui adalah penyusup Wahabi hanya karena menukil pendapat fikih dari situs Islam Web dan Islamka. Tuduhan ini mengabaikan konteks keilmuan fikih yang jamak bersifat cross mazhab, sekaligus menutupi agenda terselubung pembelaan buta terhadap klan Ba'alawi, Baklevi, yang justru mengancam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah aswaja ala NU. Simbah Ngauliat membedahnya dengan penerawangan keilmuan NU. B. Dekonstruksi tuduhan. Mangil Kholili adalah logika falasi dan hipokrisi intelektual. 1. Guilt by association menghubungkan NU dengan Wahabi hanya karena referensi fikih. Mangil Kholili mengklaim Kiai Haji Imaduddin menyusupkan ajaran Wahabi karena menukil pendapat Ibnu Taimiyah dan situs Islamka. Ini adalah falasi berpikir primitif. Fikih NU bukan monolit tertutup. NU secara resmi mengakui mazhab kauli pendapat ulama lintas mazhab selama tidak bertentangan dengan akidah aswaja. Ibnu Taimiyah sendiri diakui sebagai ulama mutabar dalam literatur NU, terutama dalam fikih Hanbali. Bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutnya sebagai Imam Al-Hadid. Islamka dan Islam Web memang kerap diasosiasikan dengan Wahabi, tetapi tidak semua kontennya bertentangan dengan aswaja. Fikih jual beli kredit atau poligami yang dikutip Kiai Haji Imaduddin adalah masalah khilafiyah biasa, bukan doktrin takfiri Wahabi. Apakah setiap kali NU merujuk pendapat ulama yang diklaim Wahabi, lantas kita harus bakar kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani karena dia murid Ibnu Taimiyah? Ataukah kita perlu mencekik sanad keilmuan Syekhona Kholil Bangkalan yang juga belajar ke Hijaz, tempat para ulama Wahabi? 2. Mengaburkan perbedaan akidah dan fikih. Mangil Kholili sengaja mengaburkan batas antara akidah yang NU sangat ketat dan fikih yang fleksibel. Padahal NU tidak pernah memutlakkan satu pendapat dalam fikih. Tuduhan bahwa Kiai Haji Imaduddin merusak aswaja hanya karena merujuk pendapat fikih dari situs tertentu adalah manipulasi psikologis untuk menciptakan phantom enemy. Jika menukil pendapat fikih dari Islamka dianggap menjadi Wahabi, maka apakah para Kiai NU yang merujuk kitab Mughni Al-Muhtaj karya Al-Hatib Asy-Syarbini seorang ulama Syafi'iyah yang kerap dikutip Wahabi harus dicap sebagai agen neyat? Ini bukan kritik ilmiah, tapi paranoia intelektual. 3. Menyerang Kiai Haji Imaduddin sebagai distraksi dari masalah klan Ba'alawi. Mangil Kholili lupa bercermin. Klan Ba'alawi yang ia bela justru menyimpan virus kastaisme yang bertentangan dengan prinsip NU. A. Kasta Habib vs Ulama. Doktrin bahwa Habib lebih mulia dari ulama non-Ba'alawi adalah penyimpangan akidah yang jelas-jelas melanggar Quran Surat Al-Hujurat 13 Inna akramakum indallahi atqakum. B. Larangan nikah dengan non-Ba'alawi. Ini adalah praktik asyabiah jahiliyah yang diharamkan Rasulullah. NU sebagai organisasi berbasis ukhuwah basyariah menolak segala bentuk diskriminasi sosial. Daripada sibuk memfitnah Kiai Haji Imaduddin yang NU tulen yang fikihnya lintas referensi, lebih baik Mangil Kholili membersihkan sampah doktrin Ba'alawi yang mengerdilkan Islam menjadi agama kasta. NU bukan Hindu yang mengenal Brahmana Ksatria. Mangil Kholili menggunakan strategi proyeksi memindahkan kesalahan sendiri ke pihak lain untuk melindungi kepentingan klan Ba'alawi. 1. Framing Wahabi sebagai ancaman. Istilah Wahabi sengaja dijadikan buzzword untuk menakut-nakuti warga NU. Padahal yang sebenarnya ia takuti adalah pengaruh Kiai Haji
Imaduddin yang mengkritik hegemoni sanat Ba'alawi. 2. Pembelaan buta pada Ba'alawi. Klan ini kerap mengklaim diri sebagai Ahlul Bait untuk legitimasi sosial. Tetapi NU sesuai pesan Rasulullah mengutamakan ketakwaan, bukan nasab. Mangil Kholili dan kroni Ba'alawinya ibarat penjual jubah Nabi yang memonopoli suara Islam demi kuasa. Mereka lupa bahwa NU didirikan untuk melawan feodalisme bukan merangkulnya, memasukkan pengaruh ajaran Kabeb Baklevi ke dalam tubuh NU. Menjaga NU dari virus kasta dan paranoia. 1. Kiai Haji Imaduddin patut diapresiasi karena berani mengkritik hegemoni keilmuan yang eksklusif, sekaligus membuka wawasan fikih NU tanpa terjebak sektarianisme. 2. Mangil Kholili dan klan Ba'alawi perlu introspeksi. Doktrin kasta dan larangan nikah mereka adalah bom waktu yang merusak ukhuwah NU. NU tidak butuh penjaga pintu gerbang yang alergi pada khazanah keilmuan universal. NU butuh kiai yang membebaskan, bukan mengkerdilkan. Jangan sampai kita menjadi seperti Fir'aun yang membunuh Musa hanya karena takut kehilangan tahta. Wallahu a'lam bishawab. Untuk Mangil Kholili, sebelum menuduh orang lain nyasar ke Wahabi, pastikan dulu doktrin Ba'alawimu tidak nyasar ke Majusi.